Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, jadi hari ini aku di DM banyak banget sama Polo-Polo berita tentang Lee Seung-gi yang tidak dibayar hingga saat ini. Jujur, Lee Seung-gi ini adalah penyanyi yang kayaknya waktu aku dari kecil sampai sekarang akunya udah tambah tua gini, orangnya masih sama. Kalau aku juga punya image tentang Lee Seung-gi ini orang yang kayak apa ya, bisa dibilang kayak baik banget gitu loh. Kesannya image-nya kayak gitu, kayak anaknya temennya mama yang selalu nurut, sukses, pintar belajar. Image-nya kayak gitu. Dan juga orangnya nggak pernah kayak ada keramaian ataupun skandal kayaknya. Mungkin ada, tapi aku nggak pernah dengarkan. Dan hari ini ada berita bahwa Lee Seung-gi ini ternyata digunakan, dipekerjakan kayak budak tanpa dibayar selama 18 tahun katanya. Jadi langsung kita baca bersama-sama berita dari Dispatch ini. Beritanya ini baru diposting tanggal 21 November tahun 2022 di Dispatch dengan gambar kayak gini. Dan di judulnya aja tertulis kayak gini. Penyanyi 18 tahun, album 27, tapi penghasilan 0. Aku biasanya nggak terlalu suka baca berita, tapi ini beritanya cukup menarik waktu tak baca. Jadi, Lee Seung-gi ini ternyata debut pada bulan Juni tahun 2004. Jadi, kalau dihitung hingga saat ini udah debut selama 6.473 hari, alias sudah sekitar 18 tahunan debut. Dan artis debut selama 18 tahunan tanpa masalah besar, itu kayaknya udah bisa dibilang tergolong hebat. Tapi dinyatakan bahwa Lee Seung-gi hingga saat ini tidak pernah mendapatkan keuntungan dari lagu ataupun produksi lagunya. 1 won pun itu nggak pernah katanya. Padahal udah debut 18 tahun dan lagunya cukup banyak yang terkenal. Dan ternyata Lee Seung-gi ini dari dulu hingga sekarang ini masih berada di entertainment yang sama bernama Hook Entertainment. Barusan ini aku nge-search Hook Entertainment dengan tujuan mau lihat artis-artis lainnya itu siapa. Tapi berita pertama yang muncul yang dinyatakan oleh SBS adalah tanggal 10 November. Hook Entertainment ini mendapatkan pemeriksaan dari jaksa dengan dugaan penggelapan uang ataupun pendapatannya ini tidak dilaporkan dengan baik. Wow, masih berhubungan ternyata. Oh, pantas namanya ini familiar. Bang Min-young juga di sini. Sempat tak bawakan tuh beritanya. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah Lee Seung-gi ini udah merilis lagu sebanyak 137, tapi pendapatan ataupun keuntungan dari lagu itu dinyatakan 0. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau misalnya keuntungannya benar-benar 0, ngapain juga dari perusahaan terus ngerilis lagu? Ya toh, anehnya di sini. Jadi, kalau dilihat dari tahun 2004 hingga tahun 2022, selama 18 tahun, 27 album, 137 lagu, itu menghasilkan keuntungan 0. Padahal Psy pernah bilang gini di salah satu variety show. Dia bilang kayak gini, lagunya Lee Seung-gi yang berjudul 내 여자라니까 itu adalah salah satu lagu yang sangat-sangat bakti luhur kepada pemiliknya. Yang berarti menghasilkan banyak uang. Karena hingga saat ini pasti sering dinyanyikan. Kan ada kan ya lagu-lagu di Indonesia juga yang sering kita nyanyikan. Misalnya nih ya, contoh lagu Happy Birthday. Kalau misalnya itu benar-benar milik seseorang, orang itu pasti setiap hari mendapatkan banyak keuntungan. Ya toh, contohnya kayak gitu. Jadi salah satu lagunya Lee Seung-gi yang berjudul 내 여자라니까 itu pastinya menghasilkan banyak uang. Saya aja bilang kayak gitu, yang punya Gangnam Style. Buat yang nggak tahu lagunya. Ini lagu adalah lagu nyanyian yang dinyanyikan oleh laki-laki muda kepada cewek yang lebih tua. Jadi kepada Nuna. Dan saya pun bilang bahwa ini pasti saat ini pun sedang dinyanyikan oleh laki-laki yang suka sama cewek yang lebih tua daripada dirinya. Kayak gitu. Segitunya gitu loh. Lagunya Lee Seung-gi itu segitunya terkenalnya. Dan pastinya cukup banyak orang tahu dan sering dinyanyikan. Udah gitu, Dispatch ini coba melakukan penelitian katanya. Dan berdasarkan penelitian Dispatch, Hook Entertainment berhasil mendapatkan pendapatan, bukan keuntungan, mencapai 96 miliar rupiah. Kalau di dalam uang Korea, 9,6 miliar Korea won. Jadi biar mudah tak rupiahkan aja ya. Nah, sekarang untuk mempermudah penjelasan, tak taruh gambar di sini, oke? Ini apa sih? Tak jelaskan. Oke, jadi di sebelah kiri tentunya itu adalah tahun produksi gitu itu. Terus di atas itu ada beberapa, ada 2 warna oranye. Itu adalah pendapatan royalti dari perusahaan A gitu ya, pendapatan royalti. Terus yang warna hijau adalah supply langsung dari Hook alias penjualan langsung dari Hook Entertainment. Lalu ketiga itu adalah MG. MG ini apa? MG tak cari sedikit. Ternyata MG ini adalah pendapatan pasti tanpa melihat jumlah penjualan. Merilis lagu ya, atau lagunya ini bakal dijual ya. Biasanya kita kan mikirnya,
penjualannya berapa dikali royalti. Tapi kalau MG ini sedikit berbeda. Lebih kayak, oke, nggak peduli kejual berapa, minimal kamu tak kasih segini. Nah, kayak gitu. Jadi istilahnya bisa dibilang keuntungan pasti fix. Udah kelihatan, udah bisa paham kan ya. Tapi kalau dilihat dari 2004 hingga 2008, ada beberapa bagian yang diwarnai abu-abu dan ada tulisannya Jaryo Yushil. Yang artinya datanya hilang. Oke. Dispatch bilang, oke, nggak apa-apa lah datanya hilang. Tapi dengan data yang hilang pun, pendapatan hingga saat ini diperkirakan 9,6 Korea won. Padahal 2004-2008 itu masa-masanya salah satu lagu Isenggi itu juga ngehits banget. Dan waktu itu mungkin lebih banyak lagi penjualan albumnya. Kalau sekarang kan kita bisa streaming. Kalau dulu itu kan untuk dengarkan lagu harus beli gitu. Sehingga bisa jadi waktu itu pendapatannya jauh lebih besar. Tapi tanpa itu pun 9,6 miliar Korea won. Sekarang ada satu gambar lagi yang perlu kita lihat. Ini adalah salah satu kayak data keuangan untuk album ke-6-nya Isenggi. Di sini mari kita lihat pelan-pelan, oke? Tabel yang paling atas yang bagian ini artinya royaltinya mencapai 131 juta Korea won. Habis itu di bagian bawahnya ada penjualan album dan juga royalti. Di total pendapatannya mencapai 341 juta Korea won. Habis gitu di tabel yang ketiga ini menunjukkan bahwa dari pendapatan dikurangi pengeluaran. Benar toh, namanya bisnis. Profitnya itu 160 juta Korea won. Dan yang warna biru itu adalah lebih kayak detail pengeluaran ya. Di situ ada kayak biaya editing, biaya peminjaman ini, biaya marketing gitu itu. Oke, nggak terlalu penting. Oke, jadi tahu aja total pengeluaran untuk membuat album ini mencapai 173 juta. Belum lagi di bawah MG dari Kakao, alias ketika mereka merilis lagu, Kakao ini membayar uang kayak keuntungan fix itu 700 juta. Jadi kalau misalnya cuma dari jual album kelihatannya 167 juta, tapi sebenarnya ada juga pendapatan lain yang disebut MG yang mencapai 700 juta. Sehingga diperkirakan berapa profitnya? 860 jutaan. Tapi udah kayak gini pun, Isenggi itu dapatnya 0. Nah, sekarang Pol-Pol udah paham kan ya kenapa Dispatch ini membongkar semua ini. Nah, terus awal mulanya ini semua bisa kebongkar. Kenapa? Ternyata Isenggi di tahun 2022, dia itu pertama kalinya coba tanya ke perusahaan, by the way kok kita kayak nggak pernah totalan sih? Boleh nggak dibuatkan kayak file totalan gitu? Aku pengen tahu sebenarnya aku ini hasilkan uang berapa, kalau minus ya minus berapa gitu. Ini perlu diketahui, sistem dunia entertainmentnya Korea itu emang kayak gini. Artis A, mereka merilis lagu, lalu pembuatan lagu, lalu training, masa itunya semua 5M misalnya. Terus ternyata setelah debut mereka ini sukses, tapi penghasilannya 4M, masih minus 1M. Kalau gitu, mereka ini meskipun udah debut, udah terkenal, itu nggak mendapatkan keuntungan. Jadi emang kontraknya kayak gitu. Dan Isenggi mengira dibanding biaya pembuatannya penghasilanku nggak banding ya. Oh, aku sampai sekarang masih minus ya. Nah, dia itu ngiranya kayak gitu. Terus kok bisa kali ini tiba-tiba Isenggi bertanya itu apa yang bikin dia pengen tahu itu apa, Mas Hanso? Tanggal 29 Januari tahun 2021, Isenggi itu dapat satu pesan dari perusahaannya. Oke, jadi ini loh ya. Ini adalah screenshot dari pembicaraan Isenggi dengan pihak perusahaan. Nah, orang dari perusahaan bilang gini, nih, totalan gini, pokoknya royalti kamu itu kali ini kamu pendapatan total 233 juta, oke? Habis gitu kita minus karena keuntungan awal ini kan ya ujung-ujungnya ya pokoknya termasuk di situ, oke? Nah, jadi kamu keuntungan 33 juta Korea won, ini tolong tuliskan bukti terima pajak. Nah, ini umum banget. Aku membaca ini, fix ini pasti dari perusahaan yang ngirim. Jadi, kayak aku pun misalnya di Korea aku mendapatkan pembayaran dari perusahaan mana, aku itu harus menuliskan satu bukti tanda terima pajak secara online. Nah, itu dikirimkan kepada email. Nah, dengan itu pemerintah jadi tahu gitu loh, siapa bayar ke siapa, kayak gitu, oke? Nah, pihak perusahaan bilang kamu dapat 33 juta Korea won. Jadi sekitar 330 juta rupiah. Nah, Isenggi yang dapat pesan ini, pertama kalinya dia kayak dapat totalan uang. Hore. Nah, dia langsung hubungi ke salah satu seniornya. Senior, saya akhirnya dapat totalan, ternyata saya ini bukan penyanyi minus. Nah, seniornya yang dikabari bilang, loh, kamu penyanyi minus? Maksudmu gimana? Isenggi yang bilang, loh, selama ini loh aku itu minus terus, tapi akhirnya menghasilkan uang. Nggak mungkin loh kamu minus. Kamu itu nggak mungkin minus. Coba lihat kontrak kamu lagi. Setelah dilihat baik-baik, ternyata pada tahun 2004, waktu pertama debut, Isenggi itu kontraknya 4:6. Isengginya 4, perusahaan 6. Habis itu tahun 2009 ini terbalik jadi 6 Isengginya, perusahaannya 4. Habis itu tahun 2017 ini berubah lagi menjadi 7:3. Nah, kalau berdasarkan beritanya Dispatch, seharusnya kalau sekelas Isenggi ini 82. Sehingga kalau pendapatannya Isenggi dihitung mulai dari tahun 2009 hingga 2016, oke, ini terbatas banget. Dispatch sudah ngitung kan. Cuman dari
tahun itu aja paling tidak penghasilannya itu mencapai 5,8 miliar won alias 58 miliar rupiah. Seharusnya udah segitu, tapi Lee Seung-gi dapat nol. Akhirnya diakibatkan ini, Lee Seung-gi ini menggunakan pengacara untuk menghubungi pihak perusahaan. Saya sebagai artis yang berada di bawah naungan perusahaan ini, saya minta kejelasannya secara akuntansi. Bagaimana pengeluaran dan juga pemasukannya, saya minta ditunjukkan buktinya secara konkret. Jadi itu yang terjadi sehingga keadaannya ini terbalik semuanya. Nah, surat penuntutannya ini tertulis pada tanggal 15 November tahun 2022. Jadi baru banget kejadiannya. Nah, udah gitu muncul juga bukti pembicaraan antara manajernya Lee Seung-gi sama bos perusahaan ini. Ini pembicaraannya pada tanggal 2 April, oke? Manajernya bilang, "Oh, ini kita udah berangkat kerja, kita udah nyampe di sini, kita bakal siap-siap, habis itu mulai rekaman. By the way, hari ini untuk makan pagi kita menghabiskan 24.000 won. Udah gitu untuk para staff kita bayar 52.000 won. Jadi ya anggap aja sekitar 760.000 rupiah untuk makan para staff dan juga Lee Seung-gi-nya." Tiba-tiba bosnya ini bilang kayak gini, "Kemarin tuh mobil udah kita udah cucikan mobilnya. Udah kalau lebih dari ini udah nggak bisa lagi. Sekarang kayaknya udah terlalu banyak deh pengeluarannya Lee Seung-gi. Pokoknya satu hari satu makan saja yang dibayar perusahaan. Sisanya harus pakai pembayarannya dia sendiri, pakai uangnya dia sendiri, oke? Dan per bulan kartunya Lee Seung-gi itu ada batas 2 juta Korea won alias 20 juta rupiah. Di luar itu udah nggak bisa lagi, suruh dia sendiri yang bayar, oke? Ini udah peringatan terakhir dari saya. Kamu juga terserah. Kamu mau ngikut saya atau kamu ngikut Lee Seung-gi." Istilahnya manajernya ini diancam. Kalau kamu nurut sama Lee Seung-gi, lihat aja kayak gitu. Nah, sampai di sini sekarang kita muncul pertanyaan. Tapi kenapa Mas Lee Seung-gi itu selama 18 tahun kok nggak pernah merasa, kok aneh ya laguku segini terkenalnya kok nggak mendapatkan pendapatan ya? Kok dia sendiri nggak pernah bertanya kayak gini Mas Ansol? Di sini Dispatch menyampaikan Lee Seung-gi lebih tepatnya di gaslighting dengan 3 pernyataan ini. Pertama, kamu itu penyanyi minus. Semakin banyak lagu yang kamu ciptakan, semakin banyak minus di perusahaan. Jangankan bagi keuntungan, orang kamu ini loh minus sekarang. Apa yang mau ditotal? Hah? Kamu minta totalan, mau lihat berapa minus? Lee Seung-gi katanya sering dibilangi kayak gitu. Jadi dia sendiri merasa nggak enak untuk minta bukti totalan ke perusahaan. Alasan kedua yang digunakan adalah, kamu nggak ngerti ya, lagu kamu itu kamu kira sekarang ngetren di mana-mana. Salah kamu. Perusahaan kita ini menggunakan uang banyak banget untuk nyuapin para reporter, para jurnalis. Kalau nggak, mana mungkin lagu kamu dituliskan di sana sini. Hah? Itu berapa uang yang kita gunakan untuk mempromosikan lagu kamu itu? Kamu nggak ngerti kamu. Digitukan. Lee Seung-gi pasti merasa gimana? Ternyata lagu aku nggak terkenal, semua itu menggunakan uang dari perusahaan. Udah gitu aku minus, gimana aku minta totalan. Udah gitu setelah Lee Seung-gi menggunakan pengacara dan mengirimkan pesan ini ke perusahaannya itu malah keras keluarnya. "Berisik kamu udah. Itu loh tim kita itu udah minta, tapi si itu loh males bikin totalan buat kamu." Blok itu dia. Jadi kayak malah dipanas-panasi sehingga Lee Seung-gi itu nggak enak gitu untuk tanya totalan saya gimana ya kayak gitu. Kadang kita kerja kantoran pun kalau gaji belum masuk itu mau tanya bos kayak, padahal dia tinggal tanya, tapi kayak, "Ini kayaknya akhir bulan ya Pak Bos ya?" "Iya, cuman bilang sih." Iya kan? Kadang kita kayak telat gaji aja tanyanya sungkan. Nah, apalagi dibilangi, "Kamu ini minus." Nah, jadi beritanya kayak gitu. Aku sebagai seseorang yang melihat Lee Seung-gi dari zaman kecil, ya aku nduga sih seharusnya Lee Seung-gi menghasilkan uang segini banyaknya, tapi bagaimana bisa dibayarin nol? Udah gitu, kalau Lee Seung-gi tanya, itu mesti kayak dimarahin. Kira-kira ini bos perusahaan entertainment itu banyak masalah ternyata ya. Omega X lah, inilah. Oke, Pol-Polo, jadi beritanya kayak gitu. Semoga Pol-Polo jadi paham dan berharap Lee Seung-gi semoga segera mendapatkan totalannya dan juga bisa bertemu partner kerja yang lebih baik ataupun mungkin perusahaannya mengubah tim ataupun bosnya. Oke, Pol-Polo, video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.